بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita sampai di ayat 131 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau kita bicara apa yang ada di langit dan di bumi itu apa aja sih? Apa yang ada di langit dan di bumi? Ya sembarang kaliran. Bukan kaliran toh sembarang kalir. Ya berarti termasuk saya dan sampean. Jangankan cuma mobil, rumah, saldo. Wong hidup dan mati kita ya milik Allah. Bumi ini aja milik Allah. Ya, bumi ini milik Allah. Ya sudah, kalau bumi ini milik Allah ya berarti kita juga milik Allah. Jadi ketika Allah ini dalam ayat ini sampai 3 kali loh. Dalam 2 ayat itu sampai 3 kali Allah menyebutkan, menegaskan bahwa ini semua itu milik Allah gitu. Ini semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan milik Allah lah, bukan milikmu. Lagi itu dah itu. Dan milik Allah lah, bukan milikmu. Biar harus ditegaskan begitu. Dan kekuasaan Allah lah, bukan kuasamu. Maka jangan macam-macam. Kan harus diterjemahkan begitu itu. Jangan sok memiliki, jangan sok pelit kamu. Jangan sok apa kamu, jangankan hanya benda-benda. Waktu itu loh milik Allah. Waktu itu milik Allah. Ya buktinya kita tidak bisa mengatur waktu kita toh. Siapa bisa mengatur waktu? Saya dan sampean juga tidak bisa menghentikan biar malam itu nggak terjadi. Kita juga nggak bisa menghentikan biar siang itu nggak terbit. Nggak bisa. Siapa bisa mengatur waktu? Siapa yang bisa menghentikan biar nggak jam 12 karena males sholat misalnya? Nggak ada. Siapa yang bisa menghentikan biar nggak hari Ahad besok? Karena kalau nggak hari Ahad, sekarang hari Kamis, maka umurku bertambah 2 hari. Dikurangi 2 hari. Nah, biar aku awet muda ya nggak dikurangi lah. Kan gitu. Nggak ada yang bisa. Gayamu itu. Mau kamu bupati, mau kamu gubernur, mau presiden. Siapa kamu? Di mata Allah. Gitu. Karena walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Orang mungkin bisa sekarang menstimulasi awan itu dengan satu rekayasa untuk mengatur itu biar kemudian ada hujan. Tapi dia kan nggak bisa menciptakan awan. Dia juga nggak bisa mencegah timbulnya awan. Dia hanya bisa menggerakkan biar awan ke arah sana maka perlu dikasih begini biar gitu aja. Terus di sana menjadi berat lalu hujan. Ya sama dengan bercocok tanam aja. Tapi menciptakan batang padi itu sendiri yang kemudian bisa tumbuh di tanah kan nggak bisa manusia. Ya ada katanya beras tiruan kan berasnya dia bukan beras yang tumbuh dari padi.
Sehingga kalau melihat kenyataan itu, orang mungkin sekarang sudah mulai bisa membuat bayi tabung, tapi kan dia tidak membuat bayi. Ya kan, dia hanya seperti misalnya menetaskan telur gitu kan. Benihnya itu siapa? Nggak mungkin sampai hari ini boro-boro bikin sperma. Ya kan? Bikin rahim ibu aja nggak bisa. Nggak ada satu bayi tabung pun yang benar-benar tumbuh di tabung. Nggak ada. Tabung itu hanya proses zigotnya saja. Apa? Pertemuan antara sel sperma dan sel ovarium. Itu aja di laboratorium. Setelah kemudian bertemu dua sel itu, ya dikembalikan ke rahim untuk kemudian tumbuh di sana. Selnya juga nggak bisa bikin, rahimnya juga nggak bisa bikin. Waktu itu aja manusia udah sok merasa bisa bikin manusia. Milik Allah. Ya. Orang bisa bikin keramik atau granit. Lah zaman bisa tak bikin batunya yang zaman pakai bahan untuk granit? Nggak bisa. Orang bisa bikin kacamata. Lah kacamata bisa bikin pasir kuarsanya yang dipakai untuk bahan kaca. Bisa dipakai, oh jangankan bikin mata untuk yang bisa inilah. Jadi sekali lagi, udahlah biar di luar-luar sana itu orang sok adigeng, adigung, adiguno. Karena dia merasa bahwa bisa ini, bisa itu. Demikian pula dalam hal kuasa, karena dia merasa bahwa bisa mengatur semua orang dengan uangnya, mengatur semua orang dengan senjatanya, mengatur semua orang dengan peraturannya, atau mengatur semua orang dengan segala macam bala tentaranya. Tapi tetap aja milik Allah. Nah, harusnya manusia ini, sebenarnya penguasa juga. Jadi nanti kalau saya bicara penguasa, tidak hanya penguasa bupati, gubernur, presiden, tapi penguasa kita sendiri. Kita inilah diberi wewenang Allah untuk tubuh kita. Tapi kita ini hanya diberi wewenang, bukan diberi kuasa. Karena kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Bentuk buktinya ya, apalagi zaman kalau sakit gigi emang bisa. Dokter kan hanya bisa memberi anti apa? Pereda nyeri. Jungkir balik begitu obatnya habis, jungkir balik lagi toh. Jungkir balik, alah masih sampean ganteng kayak gimana? Meskipun sampean guru matematika sekalipun, yo tetap kalau sakit gigi yo jungkir balik. Ayo coba hitungan dengan singkot angin, tetap jungkir balik. Sampean mau pedagang sepatu, mau pedagang sapi, mau petani, mau presiden sekalipun, yang tidak tersentuh, ya tetap disentuh. Ya, milik Allah. Wes, nah, ayo sadar. 3 kalimat loh di sini. Makanya saya ingin menegaskan. Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Perintahnya sama. Umatnya Nabi Ibrahim, dan sebelumnya umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya sama, anittaqullah. Jadi kamu maupun umat Nabi Muhammad, kamu sebagai umat Nabi Muhammad, maupun umat-umat min qablikum, dari sebelum kalian, perintahnya sama, wasoina, kami wasiatkannya sama, apa? Anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah. Ya, agar bertakwa kepada Allah. Perintahnya sama. Nah, ini yang harus dipelajari, bahwa tongkat estafet kenabian itu yang berbeda hanya perubahan syariatnya. Ya, dulu mungkin cara berpakaiannya seperti ini, aturan Tuhan. Sekarang kemudian begini, lalu kemudian Nabi selanjutnya begini. Hanya itu.
Atau cara kaifiyah sholatnya misalnya yang berubah. Mungkin dulu begini, mungkin dulu nggak pakai ruku tapi langsung sujud. Wallah alam, itu urusan Allah yang membuat. Tapi perintah substantifnya sama, yakni wa'budullaha, ya, wala yusyrik bihi syai'an, ya tuh. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan siapapun. Di ayat ini wasiatnya ditambah anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lagi-lagi, dan jikapun kalian kemudian misalnya ingkar, ndak mau disuruh bertakwa, ya wis ndak apa-apa, wis gak apa-apa, lanjutno keingkaranmu. Lah gitu ta. Lah butuh apa ingsun marang seliramu. Nah, ngerti ini yang ndak orang Jawa ngerti. Ingsun marang seliramu, ngerti maksudnya, artinya. Apa maksudnya? Butuh apa ingsun marang seliramu? Butuh apa aku padamu, wahai manusia? Kok kamu sok-sokan ndak mau takwa itu? Ya sudah, ndak apa-apa, kata Allah. Wa kana Allahu ghaniyan hamidan. Nah, Allah menegaskan nih. Kamu misalnya ya, punya saldo 1M, 2M, 10M. Punya rumah lantai 3 jumlahnya 10, satunya lantai 20. Punya mobil A, B, C, D, E, F, G seluruh merek minimal 10-10. Punya sawah tambak, bahkan ranch, gunung sekalipun. Punya kuasa, seluruh bupati milikmu, seluruh gubernur milikmu, presiden sampai kapanpun milikmu misalnya. Kata Allah, apa kami itu? Kata Allah, tetap aja yang maha kaya adalah Allah, yang gonian hamidan adalah Allah. Ada dua ini, gonian itu persoalan kekayaan, hamidan ini persoalan keterkenalan, keterpujian yang didapat dari kuasa. Baik kuasa maupun kaya, itu milik Allah. Sekarang buktinya gini loh, dulur. Sekarang buktinya gini ya. Gini. Gini ya. Sampean kalau misalnya googling ya, tentang sisa-sisa kejayaan, sisa-sisa kejayaan orang-orang terdahulu, ya, peradaban kuno misalnya, ya, sisa-sisa kejayaan peradaban kuno, peradaban manusia di zaman kuno dulu, yang hebat, yang luar biasa katanya. Loh, kejayaan-kejayaan itu sekarang kemana? Kejayaan yang dulu kehancur itu kemana? Tidak ada. Ini saya ingin tunjukkan gambar ya. Sampean lihat di sini ya. Jadi orang-orang di zaman dahulu itu juga sudah jauh lebih kaya kata Allah daripada sampean-sampean sekarang. Mereka itu kekayaannya itu sudah mencapai sesuatu yang di luar nurul. Di luar nurul gimana maksudnya? Wis di atas segalanya. Inilah misalnya saya ingin tunjukkan ke sampean ya. Ini adalah sebuah gambar yang diambil dari sebuah kota yang tenggelam di laut. Yang dulunya juga sudah luar biasa. Ini ya. Ini apa tuh? Bentar. Nah, kalau saya melihat gambar ini ya dulu ya, gambar ini kan gambar kota tapi yang sudah tenggelam di bawah laut. Ini banyak di daerah-daerah Yunani sana. Bahkan di sekitaran Indonesia ini
konon adalah The Lost Atlantis, kota Atlantis yang hilang, yang kerajaan dengan peradaban sangat maju dengan kecanggihan yang sudah sangat tinggi di masa lalu. Tapi kemudian oleh Allah gampang aja, ditinggikan air laut, tenggelam semua sudah. Ya peradabannya bersama orang-orangnya, bersama seluruh kekuasaan, kekayaan, hilang, habis. Ada yang modelnya dikubur Allah di dalam laut seperti ini, ada pula yang dikubur Allah di dalam tanah loh ya. Ada. Gitu loh. Nah, harusnya kan seperti ini menyadarkan kita. Sebanyak apapun kuasamu, setinggi apapun kuasamu, sebanyak apapun hartamu, yang wakanallahu ghaniyan hamidan itu Allah. Bayangkan. Ini kan pilar-pilar gerbang kerajaan atau istana. Kira-kira pada masanya itu orang di situ sriwa-sriwi nggak? Keluar masuk nggak? Para menteri, para panglima gitu, ketika lewat pilar itu kira-kira sesibuk apa dulu? Dulu lah iya tak? Terus di sana itu yang di dalam istana itu, kira-kira di sana kerajaan itu ya saling berebut kekuasaan, trik-trik politik antara faksi ini, faksi itu, ada terjadi nggak di dalamnya itu dulu? Terjadi. Gitu loh. Terjadi, di situ itu terjadi, sama kayak yang sekarang ini. Pada saat orang-orang yang dulu hidup di antara tiang-tiang itu, riwa-riwi, panglima, di situ ada sambutan kenegaraan, mungkin gitu-gitu ya. Ada orang kayak gitu, sibuk. Pada saat itu, berapa puluh ribu tahun yang lalu, itu orang-orang itu yang nggak merasa bahwa kuasanya akan hilang. Orang-orang itu juga nggak merasa bahwa kekayaannya akan terkubur di laut, nggak merasa. Sehingga antar mereka itu dalam perebutannya itu, wah ini demikian. Begitu. Itu. Intrik-intrik politik semuanya dikeluarkan. Ya kayak sekarang lah. Orang-orang ini kan nggak ngerasa bahwa secara pribadi dia dibatasi oleh mati, secara organisasi baik politik maupun partai maupun kepemerintahan mereka dibatasi oleh apa? Oleh hukum alami. Tidak ada orang yang berkuasa selamanya, itu tidak ada. Mau dipertahankan kayak gimana tidak bisa. Itu loh. Orang-orang ini kekaisaran-kekaisaran zaman dulu ya sudah mati-matian mempertahankan, tapi Allah itu maha kuasa. Ya, jadi saya kembali kepada titik bahasan kita. Kalau itu tadi ada yang terkubur di laut. Nah, bagaimana dengan yang terkubur di dalam tanah? Banyak juga, banyak. Yang terkubur di dalam tanah itu malah sisa-sisa kerajaan yang konon itu terkubur di dalam lautnya itu, di dalam tanahnya itu, ini lebih dahsyat karena mereka peradaban yang jauh dari laut, tapi ya itu tadi. Nah, sekarang yang ingin tunjukkan misalnya seperti ini, ya. Ini kan kekayaan ya, anggaplah seperti ini ya. Saya ingin tunjukkan ke sampean lagi juga. Tuh ya. Iya, kayak dulu Borobudur itu kan terkubur di tanah juga. Borobudur itu. Nah, ketika sebesar itu ya, ini yang Borobudur, sama pernah lihat ke Borobudur ya? Itu kan Ya, sangat besar ya. Dan itu mereka terkubur di dalam tanah itu dengan segala macam aksesorinya, dengan segala macam peradaban yang
yang di situ dulu ya sangat sangat makmur, sangat hebat, sangat terkenal. Nggak tahu itu di masa kerajaannya siapa. Tapi yang jelas kelihatan betul bahwa tidak bisa melawan hukum alam. Kalau waktunya mati ya mati, gitu loh. Termasuk manusianya. Ya, para Firaun yang misalnya dimumikan di dalam sarkofagus atau apa dalam yang di apa di piramida-piramida Mesir itu. Nah itu gimana? Ini itu. Jadi kerajaan-kerajaan itu dulu adalah kerajaan-kerajaan hebat yang benar-benar ada dan pernah jaya di muka bumi. Makanya saya dan sampean ini ayo sadar bahwa jasad kita juga akan dikubur di bumi, ya, dan kita juga akan menyaksikan bahwa kekayaan, kekuasaan kita juga akan terkubur di bumi. Oke, terima kasih. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Monggo. Ya, sampai yang terakhir kan ditanya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan cukup Allah memilih Allah segala yang ada di langit dan yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Nanti dirusak manusia ya sudah. Kamu tidak mau memelihara bumi, akhirnya digulung sama Allah pada saat zaman Nabi Nuh, ya kan? Ulung resi besar, mate semua. Yang tersisa di umat Nabi Nuh yang ikut perahunya Nabi Nuh itu orang-orang soleh tok loh. Tapi begitu Nabi Nuh mendarat, waktu ditunggu Nabi Nuh masih baik. Begitu Nabi Nuh wafat, dilanjutkan generasi pertama mungkin masih baik, generasi kedua sudah mulai ada perselisihan. Generasi ketiga, wis mulai penyimpangan segala macam, rusak lagi sampai sekian ratus tahun mungkin. Atau sekian ribu tahun Nabi Ibrahim dia utus. Ternyata umat sudah nyembah berhala lagi. Sama saat Nabi Nuh gitu. Ya begitu itu manusia itu. Nah, maka cukuplah Allah sebagai pemelihara. Sama dan saya kayaknya kembali. Milik Allah dulu. Waktu milik Allah, jangankan cuma harta kita. Ya buktinya tadi, siapa yang bisa mencegah? Ini sekarang jam, kalau di Bali jam 6:54. Kalau di Jawa jam 5:54. Siapa yang bisa mencegah biar tidak jam 5:57 atau lebih 56? Nggak bisa. Sekarang hari Kamis ya. Siapa yang bisa mencegah biar besok nggak Jumat? Yang kemudian kalau nggak Jumat berarti sampean nggak bertambah 1 hari bilangan umurnya. Berarti jatahnya nggak diambil 1 hari. Ada? Tidak ada. Oh, sampai manusia kepengen menguasai waktu. Stop penuaan. Itu apa? Oh, jadi ada krim anti aging. Stop penuaan. Apa? Ngono ya ono sing tuku. Ya Allah. Dibohongi sama iklan. Lah, saya stop penuaan atau itu siapa yang bisa penuaan itu persoalan waktu. Tua itu kan urusan waktu toh. Tidak ada yang bisa mengatur waktu. Tidak ada. Ya orang mengklaim bahwa dia masih awet muda banyak. Tapi kan dia itu sebenarnya sudah nggak muda. Umur 63 ngaku 36. Dibalik kan angkanya banyak yang kayak gitu. Tapi kan dia tetap aja 63 loh. Gitu loh ya. Jangankan cuma harta. Makanya kata Allah di sini, kalau kamu pelit, wa in takfuru, kamu pelit waktu, diajak berjihad nak mau, kamu pelit tenaga, diajak berjihad nak mau, kamu pelit waktu, disuruh tahajud nak mau, disuruh jamaah nak mau, kamu pelit harta, disedekah nak mau, takfuru di situ. Ya sudah nak mau ya sudah. Wa kafa billahi wakila,
Dan wa innallaha wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah nggak butuh raimu katanya. Allah nggak butuh hartamu, sok-sokan kamu pegang itu milik siapa? Ya wes, kamu aja tak matiin, kata Allah. Hartamu diwarisi orang, milik orang. Kalaupun kamu nggak tak matiin, ya wes tak bikin bangkrut. Mudah buat Allah. Ya wes kamu nggak bangkrut, tapi kamu tak bikin sakit sehingga kamu nggak bisa nikmati hartamu. Mau apa coba? Kalau kamu pelit-pelit gitu, itu Allah. Jadi kalau kamu sampean misalnya punya uang 2 triliun, tapi kemudian gigimu ompong, mau makan steak gimana? Hah? Atau kamu kolesterolnya tinggi sekali, ya kan? Nggak bisa makan santan-santanan, ya kan? Atau misalnya kakinya jeplat satu, nggak bisa tuh jalan-jalan. Jadi kuasa Allah itu benar-benar ada, makanya kita jangan pelit terhadap Allah, jangan pelit terhadap agama, jangan pelit terhadap sesama dan bangsa. Baik untuk waktu kita, tenaga kita maupun harta kita. Kita ini hanyalah penjaga gudang, sementara gudang dan isinya milik Allah. Kita ini adalah tukang parkir. Seluruh merek mobil dan motor di situ milik pemiliknya. Maka saya dan sampean harus benar-benar sadar itu, ya, wahai para penjaga gudang, wahai para tukang parkir. Anta fakir, wallahu ghaniyun. Allah yang maha kaya, kita yang fakir. Monggo, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Fakir dulu ya, kita fakir, fakir sampean punya uang sebanyak apapun, fakir kita ini fakir. Setinggi apapun jabatan sampean kita ini, enggak, kita ini lemah, enggak ada kuasa, enggak ada sok-sok, enggak ada sama mau dikelilingi menteri, mau dikelilingi jenderal, wis talan, enggak, kurang kuasa apa dulu Fir'aun, Namrud dan sebagainya, Nebukadnezar. Apa enggak ada. Sekarang kemana George Bush senior ini udah mati, yang dulu menghancur leburkan Irak mati, enggak ada kuasa di hadapan cacing pun sekarang enggak hormat sama dia. Sudahlah, Gorbachev mau Ronald Reagan yang dulu super powernya dunia mana sekarang mati, ya tuh. Ini jangan mengulangi kebodohan manusia yang sama, adigang, adigung, adiguno, sok-sok Anda ada yang mengeluarkan, tidak ada. Kaisar-kaisar dulu misalnya Genghis Khan yang meluluhlantakkan seluruh peradaban Islam, dibunuh semua orang yang dilewatinya, mulai anak-anak, perempuan semua, bukan hanya dibunuh, rumahnya dibakar, hampir seluruh separuh Timur Tengah itu habis, bahkan memasuki Eropa, kejamnya kurang apa. Dan dia ingin mempertahankan kekuasaannya, yang menyiapkan anaknya jadi raja, semua istiqomah, tapi ya akhirnya meninggal juga, akhirnya juga hancur juga kerajaannya. Sama Fir'aun juga begitu, Korun juga begitu dalam hal kekuasaan, ya kan? Gitu loh. Jalut dalam hal kekuatan tubuhnya sama, semuanya dikalahkan oleh kuasa Allah. Maka kita ini siapa dulur? Kita ini hanyalah Adam. Kita ini Adam. Maka konsepnya Adam itu apa? Wujuduhu ka'adamihi. Keberadaan kita ini seperti ketiadaan kita. Adam itu artinya tidak ada. Saya ulangi ya. Adam itu artinya tidak ada. Maka kita ini tidak ada. 100 tahun yang lalu namanya glory itu tidak ada. Dan 100 tahun yang akan datang glory juga tidak ada. Berarti glory hanya sekian puluh tahun ini. Sekarang misalnya sudah 47 atau 48. Ya tidak tahu dikasih Allah berapa tahun lagi, nanti tidak ada lagi.
Jadi sampean yang sibuk ambisi ngejar kuasa harta apa, sampean itu sebentar lagi ndak ada karena dulunya juga ndak ada. Ya, ayo legowo. Makasih. Mudah-mudahan itu menjadi itu yang harus kita pahami supaya kita sadar dan menjadi orang-orang yang rendah hati ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Ada yang bertanyakan? Saya rasa cukup sebagai bekal kita. Besok kita libur. Insya Allah kita ketemu hari Sabtu dan hari-hari selanjutnya di bulan puasa. Siapkan jasmani rohani kita. Jangan pelit terhadap Allah, Rasul, dan agamanya. Menjadi orang-orang yang sadar diri bahwa kita hanyalah hamba Allah. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menguatkan jasmani rohani kita, menjaga kita dari serangan dajjal, iblis, dajjal, dan sekutunya, setan dan sekutunya, dari selamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qadal hasdina min al-jinni wa syaitan wa kufar rabbana najina wal insa. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbana waj'alna muslimin laka wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa narabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Qur'an